Oke baik, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat mengenai dari laga kemarin malam dari keseluruhan seperti ini. Mudah-mudahan untuk laga malam hari ini lebih baik ya, dimana saya akan membahas sekitar ada 8 laga Liga-Liga top Eropa. Oke baik, kita langsung saja di laga pertama membahas pertandingan dari Serie B Italia. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Cesena menghadapi Catanzaro ya. Di laga ini tim yang diunggulkan itu nampaknya tuan rumah Cesena maupun handicap ya. 5 laga terakhir memang tampak baik untuk format tuan rumah. Jadi untuk laga ini menurut settingan mungkin akan terjadinya undergoal untuk laga Cesena menghadapi Catanzaro. Jadi saya mengikuti saja untuk laga Cesena, rekomend berada di undergoal. Oke, next berikutnya masih di Serie B Italia. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Juve Stabia menghadapi Mantova ya. Di laga ini tim yang diunggulkan untuk bisa menangkan laga, yaitu nampaknya Juve Stabia mengepur handicap paling tinggi, yaitu setengah handicap. 5 laga terakhir untuk performa Juve yaitu mampu meraih 2 kemenangan 2 seri 1 kekalahan, sedangkan 5 laga terakhir untuk Mantova 2 kemenangan 1 seri 2 kekalahan. Head to head terakhir kedua tim sudah sempat bertemu pada bulan 5, di mana pada waktu itu kemenangan tim tamu Mantova dengan skor 4-1. Oke, ini masih awal musim di mana kedua tim ini menjalani laga ketiga. Untuk laga ini rekomend berada di Mantova menahan handicap. Oke, next berikutnya kita membahas pertandingan dari La Liga Spanyol. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Real Sociedad menghadapi Alaves. Dari line up pemain ini ada sekitar 4 pemain masih diragukan untuk bisa tampil untuk tuan rumah Sociedad, sedangkan Alaves hanya 1 pemain saja. Dimana di laga ini saya melihat memang masih awal musim, mungkin akan banyak kejutan di laga Sociedad menghadapi Alaves. Head to head terakhir kedua tim sudah sempat bertemu pada bulan 7. 90 menit berakhir dengan skor imbang 1-1. Oke, untuk laga ini handicap skip rekomend berada di undergoal untuk laga Sociedad menghadapi Alaves. Oke, next selanjutnya kita membahas pertandingan dari La Liga Spanyol. Untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Atletico Madrid menghadapi Espanyol ya. Mengenai dari line up pemain, ada 2 pemain masih diragukan untuk bisa tampil untuk tuan rumah Atletico, sedangkan Espanyol di laga ini hanya 1 pemain saja. Dari peringkat sementara ini nampaknya masih awal musim di mana kedua tim menjalani laga ketiga. Atletico berada peringkat 4 dengan meraih 4 poin dari 2 laga, sedangkan Espanyol 2 laga selalu menelan kekalahan dengan 0 poin ya. Untuk laga ini ada 2 opsi, menurut versi saya sendiri rekomend berada di overgoal dari handicap Atletico mengepur ya. Oke, next berikutnya memasuki laga yang kelima. Saya membahas pertandingan tuan rumah Real Valladolid menghadapi Leganes. Di laga ini untuk tuan rumah Valladolid ada 1 pemain mereka tidak akan bermain, dan Leganes sudah pastikan tidak ada pemain mereka yang mengalami cedera ya. Oke, untuk laga ini kedua tim menjalani laga ketiga. Dari peringkat sementara, Valladolid berada di peringkat 10 dengan meraih 3 poin dari 2 laga. Leganes berada di peringkat 6 dengan meraih 4 poin dari 2 laga. Jadi untuk laga ini terlihat dari head to head terakhir kedua tim sudah sempat bertemu pada bulan 2, di mana pada waktu itu berakhir dengan skor imbang 0-0. Untuk laga ini cenderung berada di Leganes menahan handicap. Oke, next selanjutnya kita membahas pertandingan tuan rumah Atletico Bilbao menghadapi Valencia. Di laga ini tim yang diunggulkan untuk bisa memenangkan laga yaitu Bilbao mengepur handicap. Dari line up pemain, 3 pemain sudah pastikan tidak akan bermain untuk Bilbao, dan 2 pemain berikutnya masih diragukan. Valencia ada 4 pemain sudah pastikan tidak akan bermain, dan 2 pemain berikutnya juga diragukan ya. Dari peringkat sementara ini nampaknya masih awal musim di mana tuan rumah Bilbao berada di peringkat 16 dengan meraih 1 poin dari 2 laga. Valencia 0 poin dari 2 laga. Jadi untuk laga ini menurut versi saya sendiri berada di Valencia menahan handicap untuk analisa skor di undergoal. Oke, next selanjutnya kita membahas pertandingan dari UEFA Liga Champions Qualification di leg kedua. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Slavia Praha menghadapi Lille. Jadi untuk laga ini melihat dari leg pertama itu berakhir dengan agregat 2-0 kemenangan Lille. Di laga ini tim yang diunggulkan yaitu sudah jelas Slavia Praha mengepur handicap. Dari line up pemain untuk tuan rumah Slavia Praha, total ada sekitar 7 pemain mereka sudah dipastikan tidak akan bermain, sedangkan Lille di laga ini ada 6 pemain ya. Menurut versi saya sendiri, kita cenderung masih berada di Lille menahan handicap. Oke baik, berikutnya memasuki laga yang terakhir, kita membahas pertandingan Crvena Zvezda menghadapi Bodo Glimt di kualifikasi Liga Champions di leg kedua. Di leg pertama agregat 2-1 kemenangan Bodo Glimt ya. Dari line up pemain untuk laga ini tuan rumah Zvezda ada 2 pemain sudah pastikan tidak akan bermain, dan 1 pemain berikutnya masih diragukan. Bodo Glimt ada 3 pemain tidak akan bermain, dan 4 pemain berikutnya masih diragukan ya.
Jadi untuk laga ini ada beberapa opsi ya menurut versi saya sendiri. Dari handicap, rekomend berada di Bodo Glimt untuk analisa skor di over goal. Oke baik, itu dia mengenai dari laga malam hari ini. Kemudian untuk lebih lanjut saya info di YouTube. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga.